Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Junaidi. Di sini saya akan menampilkan hasil observasi kelompok kami yang mewawancarai salah satu UMKM yang berada di Galumas Karawang, yaitu Ayam Asik Karawang. Cause those hazard lights can't stop me. I just hold on for dear life. Yeah, I can't give up this feeling that I get when looking down from the sky. Now with you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Priyatna, saya mahasiswa Universitas Buana Perjuangan, Prodi Manajemen. Saya akan mewawancara di sebuah tempat makan ya, sebuah usaha di daerah Galumas, itu di Ayam Asik namanya. Dan saya sudah bersama dari Ayam Asik sendiri, bisa diperkenalkan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ayam Asik Express Karawang. Perkenalkan, nama saya Lingga Putra Pratama, selaku owner Ayam Asik Karawang. Oke, sekarang jadi saya ada beberapa pertanyaan buat Mas Lingga ya. Tapi sebelumnya terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya yang sangat sibuk ya buat kita, biar bisa menyampaikan beberapa pertanyaan. Langsung saja buat pertanyaan yang pertama itu dari kita, kenapa sih namanya itu Ayam Asik? Jadi gini, untuk usaha saya itu memang basicnya adalah franchise. Nah, jadi franchise itu Ayam Asik itu kepemilikannya owner pusatnya itu yang punyanya Anang sama Ashanti, keluarga Asik lah. Nah, makanya jadi Ayam Asik. Jadi dari keluarga Anang Ashanti itu ada beberapa line bisnis yang lain juga. Selain Ayam Asik, dia punya roti Elumire gitu. Jadi, nah kebetulan saya ngambil franchise yang Ayam Asik ini Express gitu. Mungkin kayak gitulah kurang lebihnya. Kalau buat di Karawang sendiri ya, di tempat di sekitar ini kan lumayan dekat sama kampus ya. Kayak ini berdirinya tuh udah dari tahun berapa sih? Sampai sekarang itu udah berapa lama gitu? Kalau bisnisnya di Karawang? untuk di Karawang sendiri kita baru jalan bulan Oktober 2020. Terus nih yang dikit lagi ya pertanyaannya, untuk kayak modal kita mau start bisnis nih, bisnis apa, kayak bisnis makan lah kayak gini. Kira-kira itu budget buat startnya itu berapa sih kalau diestimasiin? Nah, itu kalau masalah budget, itu saya rasa relatif juga karena kalau misalnya saya kan startnya di karena ini franchise, jadi mungkin agak sedikit mahal karena kita beli franchise. Untuk start awal itu saya sekitar 350-400 lah. Franchise, kemudian tempat, kemudian interior, kemudian eksterior dan lain-lain lah. Habis sekitar segitu uangnya. Cuman ya sebetulnya bisa lebih ditekan kalau misalnya teman-teman pengen buka usaha yang satu segmen tapi nggak franchise, saya rasa akan lebih murah lagi karena tidak ada kewajiban kita membayarkan hak franchise itu ya. Bisa lebih murah lagi malah. Terus yang kita kan kayak lagi di masa pandemi gini ya, kayak saya lihat sih kayak bisnis makan yang terutama itu kayak kena impactnya gitu, kena impact dari si pandemi ini, kayak tutup jam operasionalnya dibatasi, terus kayak pelanggan tuh kayak enggan gitu keluar tuh takut ini itulah. Nah, strategi dari Ayam Asik ini gimana sih nakalin hal itu gitu? Jadi untuk strateginya menghadapi pandemi ya berarti ya. Memang awalnya gini, kenapa sih memberanikan diri start pada saat pandemi? Karena saya nggak mau ketika nanti pada saat nanti pandemi udah finish, udah selesai, usaha kita baru mulai.
Nah dia kan kita ketinggalan tuh, ya kan. Jadi orang nungguin, nanti aja nungguin pandemi. Nah kalau saya mah ajar beli aja udah. Jadi saya berpikir ketika kita nunggu selesai pandemi, nanti ketika kita orang-orang sudah start, kita baru mulai. Ketika selesai kita kalah berapa langkah kan. Nah gitu, makanya saya memberanikan diri. Dan yang paling penting kalau menurut saya, ketika usaha dimulai dari titik nol, dari titik nadir lah ibaratnya, kita nggak kaget tuh kalau misalnya tiba-tiba down, ya kita udah nggak usah kaget lagi karena memang kita start pada hal bawah gitu loh maksudnya gitu. Nah strateginya kemudian saya bikin beberapa program. Misalnya ada program I Like Monday misalnya gitu. Nah itu ada jam-jamnya, misalnya dari jam 1 sampai jam 4 I Like Monday. Nanti ada hari Selasa sama Rabu, hari Rabu Kamis itu nanti ada Ladies Day. Jadi untuk teman-teman konsumen yang cewek ada beberapa potongan sama ada beberapa bonus gitu. Promo-promo gitu ya. Promo-promo gitu. Tapi kita harus diajar promo sih. Kemudian sama ya paling sosial media nanti harus berpengaruh banget. Kemudian kan di sosial media itu kan ada jam-jam yang trafficnya padat. Nah itu ada ilmunya juga tuh bro. Jadi nanti kita posting jam berapa sampai jam berapa. Trafficnya lagi naik. Pas trafficnya naik kita hajar posting kita gitu lah. Kurang lebih kayak gitulah strategi. Nah sekarang dari tentang ayam asik ini sih, kayak menunya apa aja sih, terus yang jadi menu andalanya apa aja sih buat teman-teman yang datang ke sini kayak gitu. Kalau menu andalan sebetulnya kalau menu banyak. Cuman yang jadi andalan kami itu ya sambal original, terus saus telur asin, sama uteng, ayam geprek uteng. Nah, jadi itu ada 3 menu itu. Kemudian ada satu menu yang relatif sangat murah kalau kata gue sih. Jadi kalau kata saya itu menu cuma 11.000. Jadi itu bisa dapetin nasi, ayam sama sambal original atau sambal apapun. Paket 11.000 tuh, 11.000. Dan itu biasanya, nah itu saya masukin ke dalam strategi pemasaran. Ada namanya setiap hari Jumat saya bikin program namanya Sedekah Asik. Nah jadi teman-teman yang kolega, sahabat, terus kemudian yang dari luar yang mau ikut sedekah, itu biasanya pakai menu itu si 11.000 itu. Jadi dengan 11.000 dia bisa bikin misalnya 100.000 dia udah bisa kami sumbangi dan kita yang mendistribusikan kita gitu maksudnya. Apa ya kalau kata sebutan anak sekarang? Open donasi ya, apa? Nah, gitu-gitulah. Jadi sambil ngangkat, kita sambil beramal tapi dicicipin strategi pemasaran yang itu loh. Gitu. Jadi gimana caranya kita punya menu yang paling murah. Jadi saya mikir nih gimana caranya gue ngedagangin produk yang murah tapi kita compare dengan sedekah, dengan berbagi gitu. Nah, jadi orang-orang pesan ke situ, pakai menu kita yang bagiin, kita servingnya kita yang bagiin ke yang layak lah. Berarti kalau saya bilang kayak kalau dengan harga gitu ya, target pasarnya itu emang kayak anak muda gitu ya? Anak muda, mahasiswa, anak sekolah sebetulnya masuk banget sebetulnya karena murah banget, murah banget. Dan juga kadang suka di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang murah banget bos. Jangankan teman-teman lah, saya aja bingung ini orang 11.000 dapat dari mana ya. Jadi orang ya gitulah, 11.000 udah dapat packagingnya bagus gitu. Oke, makasih banget ya Mas Lingi. Ya, sama-sama nyempetin waktunya di sini. Terima kasih sudah di Asik ya. Thank you. Mungkin hanya itu hasil observasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't be afraid of falling, 'cause you know we gon' fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami kemarin. Langsung saja ya. Bagaimana sejarah ayam asik Karawang? Ayam asik Karawang di awalnya berasal dari usaha franchise ya, yang dimiliki oleh keluarga selebriti yaitu Anang dan Asyanti. Jadi Pak Lingga Putra Pratama selaku narasumber mendirikan salah satu cabang
ayam asik di Karawang pada tahun 2020 Oktober ya. Selanjutnya, berapa estimasi modal awal yang dibutuhkan untuk membuka usaha ayam asik ini? Menurut narasumber, karena ini adalah sebuah bisnis franchise, jadi pendiri usaha bisa disebut sudah satu paket, dan estimasi biayanya diperkirakan kisaran 300 sampai 400 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk strategi ayam asik menghadapi pandemi, yaitu untuk pertama-tama narasumber menceritakan bahwa ayam asik memberanikan diri membuka usaha di kala pandemi karena mereka tidak ingin tertinggal dari kompetitor. Mereka tidak ingin menunggu terlalu lama untuk membuka usaha. Jadi mereka memberanikan diri di kala pandemi, biarpun mungkin akan agak sulit, tapi dari narasumber mereka nekat atau memberanikan diri membuka usaha di tengah-tengah pandemi. Lalu untuk strateginya, mereka menarik pelanggan dengan mengadakan beberapa promo seperti Ladies Day, dan juga mereka memposting beberapa promo di sosial media saat traffic atau atensi pengguna sosial media sedang tinggi. Dan itu gunanya tentu saja untuk menarik lebih banyak perhatian dari pelanggan. Kemudian untuk menu andalan ayam asik, beberapa menu andalan asik yaitu saus telur asin, ayam geprek uteng, dan kemudian ada satu menu yang relatif sangat murah yaitu paket 11.000 yang berisikan nasi, ayam, dan saus original. Program sedekah asik. Ayam asik memiliki program sedekah asik setiap hari Jumat. Program tersebut yaitu salah satu program open donasi yang dijalankan oleh ayam asik. Target market ayam asik. Target utama pasar ayam asik yaitu menurut narasumber adalah remaja atau anak-anak muda di sekitar lokasi usaha, terutama karena ayam asik menawarkan harga yang relatif sesuai dengan kantong anak muda di zaman sekarang.